Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur pada Allah pada sore hari ini kita kembali bertemu di kajian hadis Kitab Subulus Salam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita sepanjang hidup dalam semua kegiatan-kegiatan kita, termasuk di dalam kita beribadah, ya, ibadah kepada Allah dalam sholat kita, termasuk sholat berjamaah. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, ya, hadis Rasulullah SAW terkait dengan sholat berjamaah dan imamah. Kita bahas, yang masih kita lanjutkan pembahasan pada babus sholatil jamaah wal imamah. Jadi masih membahas terkait dengan hadis-hadis Rasulullah bab sholat berjamaah dan imam, praktek imam. Hadis ke-10, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Subulus Salam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mari kita kaji, kita baca, mudah-mudahan menambah pengetahuan kita tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga pengetahuan kita tentang tata cara salat berjamaah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ke-15 an Ibnu Mas'ud. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul khamisata asyar, hadis yang ke-15. Wa an Ibnu Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummal qauma aqra'uhum likitabillahi ta'ala. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Fa in kanu fis sunnah sawa'an fa aqdamuhum hijrah. Fa in kanu fil hijrati sawa'an fa aqdamuhum silman. Wa fi riwayatin sinnan. Wa la ya ummanna ar-rajula fi sultanihi wa la yaq'udu fi baitihi ala taqrimatihi illa biiznihi. Rawahu Muslim. Ini hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ya. Abdullah Ibnu Mas'ud, ya. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ummal qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang menjadi imam, ya, menjadi imam salat berjamaah satu masyarakat atau kaum itu, aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, yaitu orang yang paling mengerti, ya, paling tahu, paling fasih, ya, paling paham dengan kitab-kitab Allah. Nah, di aqra'uhum li kitabillah,
Ya, jadi orang yang paling fasih bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling tahu dengan kitab-kitab Allah, ya, yang itu. Lalu jika jika ada di antara mereka itu di dalam membaca Al-Qur'annya sama kualitasnya, maka didahulukanlah di antara mereka itu yang paling tahu tentang sunnah Rasulullah SAW. Dan jika mereka sama, maka didahulukanlah siapa yang duluan hijrah, ya, di antara mereka. Dan jika hijrahnya juga sama, maka siapa yang duluan Islam. Atau dalam riwayat lain, siapa yang paling tua. Ya. Dan janganlah seseorang laki-laki menjadi imam, ya, untuk orang lain di wilayahnya, ya. Dan janganlah ia duduk di rumahnya karena menghormatinya tanpa seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, para pencinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis-hadisnya, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita uh, bagaimana tata cara menjadi imam. Ya, siapa yang lebih berhak diangkat menjadi imam? Ya, siapa yang menjadi imam suatu kaum atau masyarakat? Ya, karena dari sini juga kita melihat bahwa ternyata menjadi imam itu, imam sholat masyarakat itu tidak sembarangan, ya, tidak sembarangan. Jadi ini menegaskan kepada kita bahwa untuk menjadi imam, ya, di lingkungan masyarakat itu perlu ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Untuk itu tentunya ini menjadi petunjuk pada kita bahwa, ya, kualitas imam sholat, ya, berjamaah di lingkungan masyarakat kita itu harus menjadi perhatian kita semuanya, ya. Harus menjadi perhatian kaum muslimin, ya. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa eh, untuk menjadi imam suatu kaum itu, kata beliau, ya ummal qaumu aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Nah, jadi yang menjadi imam, yang dijadikan imam masyarakat itu adalah orang yang paling mengerti dengan kitab-kitab Allah, paling tahu cara membacanya, paling banyak hafalannya, ya kan? Nah, kata Ibnu Hajar, az-zahiru annal murada aksaruhum lahu hibzon wa qila a'lamuhum bi ahkamihi. Wal hadisul awal yunasibul qaul al awal, ya. Baik, bahwa zahir dari hadis tadi, ya ummal qaumu aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, kata Ibnu Hajar, adalah yang dimaksud aksaruhum lahu hibzon. Aksaruhum lahu hibzon, yaitu orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya. Jadi itulah yang diangkat menjadi imam sholat di masyarakat. Namun pandangan lain mengatakan bukan hanya diukur dari segi hafalannya, tapi a'lamuhum bi ahkamihi, yaitu orang yang paling tahu dengan hukum-hukumnya, hukum-hukum membaca Al-Qur'annya. Artinya dia banyak hafalan tapi juga tahu tata cara membaca Al-Qur'annya, ya, hukum-hukum tajwidnya. Nah, ini bisa dikombinasikan tentunya. Ini adalah yang menjadi imam di masyarakat itu
yaitu orang yang hafalannya banyak sekaligus yang paling bagus bacaannya, fasih bacaannya, atau ilmu-ilmu tajwid dari Al-Quran itu. Nah, ini didahulukan, itu yang pertama, menjadi imam. Bahkan juga ya yang paling tahu dengan hukum-hukum Al-Quran, ya kan, hukum-hukum, selain dia menghafal Al-Quran, dia tahu hukum-hukum tajwidnya, tapi juga dia tahu ya ahli dalam apa namanya, tafsir-tafsir Al-Qur'annya. Nah, ini menjadi orang-orang yang pertama kali yang memenuhi, ya, jika ada orang-orang seperti ini yang memenuhi kualifikasi ini di masyarakat, maka dialah yang paling berhak menjadi imam sholat di lingkungan masyarakat itu. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kalau kemudian ternyata banyak orang yang memiliki kualifikasi seperti itu, ya misalnya ada satu atau dua tiga lah, satu dua atau tiga, ya kan, yang baca hafalannya sama, ya kan, misalnya sama-sama hafal 30 juz, lalu bacaannya juga sama-sama fasih, sama-sama mengetahui hukum tajwidnya, dan sama-sama mengerti dengan apa namanya, tafsir Al-Quran dan segala macamnya, ya, maka dicari siapa di antara mereka itu yang lebih paham dengan sunnah Rasulullah. Artinya yang paling banyak hafalan hadisnya, yang mengerti ilmu hadis dan seterusnya. Lalu kalau kemudian juga kualifikasinya itu sama, lalu siapa di antara mereka yang duluan hijrah? Ya, artinya yang duluan hijrah. Kalau ini kan hadis Rasulullah yang duluan hijrah ke Madinah, ya. Mungkin yang duluan masuk Islamnya, atau yang duluan apa namanya, baik perilakunya, begitu ya. Fa in kanu fil hijrati sawan, jika ya sama-sama hijrah juga, artinya secara kualitasnya, kualifikasinya sama semuanya, maka dilihat siapa yang duluan hijrah. Kalau sama-sama juga hijrah, maka siapa yang duluan masuk Islamnya. Dalam hadis riwayat lain, siapa yang lebih tua. Nah, itu. Jadi yang lebih tua itu ternyata ya bukan menjadi ukuran pertama di dalam menentukan seseorang itu menjadi imam sholat. Tapi ternyata usia itu ya nomor kesekian dari kualifikasi-kualifikasi imam yang ditentukan, yang dibutuhkan, ya apa yang disebutkan di dalam hadis ini. Wa fi riwayatin sinnan, artinya siapa yang lebih tua. Lalu Rasulullah mengatakan walaya ummanna rajulu rajula fi sultanihi. Jadi seseorang laki-laki janganlah kiranya dia jadi imam yang dia bukan tinggal di daerah itu atau bukan di wilayahnya, ya, bukan di wilayahnya. Wala yaq'udu fi baitihi ala ta'rimatihi illa bisnihi. Dan janganlah seseorang laki-laki duduk ya di rumah orang lain karena menghormatinya tanpa seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita lihat ya penjelasan Imam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis Rasulullah yang luar biasa ini, ya. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan pemahaman bahwa kualifikasi imam sholat di masyarakat itu berdasarkan kemampuan, ya, kehebatannya, kemampuannya dengan Al-Quran. Itu yang pertama, ya. Ya, siapa yang lebih menguasai Al-Quran? Ya, siapa yang lebih memahami Al-Quran? Mulai dari bacaannya, hukum-hukum tajwidnya, lalu ya yang hafalannya, serta yang mengetahui tafsir-tafsir Al-Qur'annya. Nah, ini orang-orang yang didahulukan
Ya, yang kualifikasi pertama di dalam menunjuk seseorang menjadi imam sholat bagi masyarakat. Lalu kalau itu ya, kalau itu sama apa namanya, kalau banyak orangnya semuanya ya, di antara misalnya ada pilihan dua atau tiga ya, tadi kata Nabi dilihat siapa yang lebih paham dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ah, baik. Al hadis dalilun ala taqdimil iqra alal afaqah wa huwa mazhabu Abi Hanifah wa Ahmad. Nah, dalam mazhab Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, jadi yang menjadi imam sholat itu bukan yang menjadi imam sholat itu bagi mazhab Abu Hanifah dan apa namanya Ahmad bin Hambal itu adalah orang yang bacaan Al-Qur'annya bagus. Itu yang duluan didahulukan jadi imam, bukan yang bukan yang ahli dengan Quran, maksudnya yang apa namanya, yang lebih tahu hukum-hukum Qur'annya, lebih afqah. Tapi yang menjadi imam itu adalah orang yang bacaannya bagus, ya, bukan yang alim secara hukum-hukum fikih. Ya, kalau bacaan sholatnya apa namanya pengetahuannya terkait dengan hukum-hukum fikih luas, bisa mendalam, tapi bacaan Al-Qur'annya kurang fasih, maka yang didahulukan adalah orang yang yang bacaan Al-Qur'annya lebih bagus, apalagi kalau dia bacaan hafalannya juga banyak. Nah, itu kata pendapat atau menurut pandangan Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Wa zahabatil hadawiyah ila annahu yuqaddamul afqah al-aqra. لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد يعرض في الصلاة أمور لا يقدر على مراعاتها إلا كامل الفقه. Ya kan. Sementara Imam Hadawiyah, mazhab Hadawiyah mengatakan yang duluan, yang apa namanya, yang paling berhak ditetapkan menjadi imam sholat bagi masyarakat itu adalah yang paling paham dengan hukum-hukum fikih. Ya, itu bukan yang lebih bagus hafalannya. Ya, jadi kalau ada ahli fikih, ahli agama, ahli fikih, lalu kemudian ada juga yang bacaan Qurannya bagus. Nah, kata Hadawiyah yang didahulukan adalah yang bacaannya apa namanya, yang kualitas kefikihannya, kualitas fikihnya yang mampu memahami hukum Allah dengan bagus, nah dialah yang didahulukan menjadi imam. Hmm. Kata kata mazhab Hal-Hadawiyah. Qalu walihaza qaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ala ghairihi ma'a qaulihim eh, aqra'ukum ilayya. Qalu wal hadisu kharaja ala man kana lahi ala halis sahabah min annal aqra' huwa al afaqah. Wa qad qala Ibnu Mas'ud ma kana natajawazu azra ayatin hatta na'rifa hukmuha wa nahyahum. Jadi hadis-hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ya yang paling berhak mendahulukan apa namanya ditunjuk menjadi imam adalah yang paling tahu dengan Al-Qur'an, ya, yang tahu dulu Al-Qur'an, yang tahu bacaan Al-Qur'annya. Wa qad qala Ibnu Mas'ud ma kana natajawazu ayatin hatta na'rifa hukmaha wa nahyaha.
Ya, kalau sahabat-sahabat dahulu, siapa yang di antara mereka itu yang paling hafal ya di lingkungan sahabat ya? Ini kondisi sahabat. Nah, mudah-mudahan ini menjadi contoh juga bagi kita. Jadi kalau dia ahli Quran, jadi sahabat itu misalnya bacaan Qurannya bagus, hafalan Qurannya bagus, interaksinya dengan Al-Quran juga bagus, ya lafal bacaan Al-Quran juga bagus, maka di kalangan sahabat itu dialah juga yang paling tahu dengan hukum-hukum Islam, itu hukum-hukum Allah. Ya, kadang-kadang di kita itu berbeda. Ya, ada ahli hukum Quran, ahli fikih, tapi bacaan Qurannya kurang bagus misalnya. Atau juga sebaliknya, ya banyak di antara kita juga dia pasti baca Qurannya, hafalannya banyak, tapi penguasaannya terhadap hukum-hukum fikih itu kurang. Nah, bedanya sahabat tidak. Kalau dia menjadi ahli Quran, maksudnya dia dengan Al-Quran hafalannya bagus, bacaan Qurannya bagus, berarti sahabat itu juga termasuk orang yang ahli fikih gitu. Nah, ini yang perlu kita contoh ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik untuk diri kita maupun untuk generasi-generasi kita ya. Artinya kalau hari-hari ini kita melihat ada banyak sekali anak-anak kita yang hafal Quran, maka seogianya anak-anak kita itu juga adalah orang-orang yang mengerti hukum-hukum fikih gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Karena sahabat-sahabat Rasulullah begitu. Ya, mereka yang ahli Al-Quran, yang bacaan Qurannya bagus, yang hafalan Qurannya bagus, yang menguasai Al-Quran, juga mereka adalah orang yang fakih, yang pengetahuan agamanya juga luas, begitu ya. Kata Ibnu Mas'ud begini, terkait dengan interaksi mereka dengan Al-Quran itu ya. Jadi ini menjadi penting juga bagi kita, para penghafal-penghafal Al-Quran, orang-orang Al-Quran, ahli Al-Quran itu, pada qala Ibnu Mas'ud ma kunna natajawasu asyara ayatin hatta na'rifa hukmaha wa nahyaha wa la yakhfahu annahu yabadu ala haza qawlu fa in kana Oke. Itu perkataan Ibnu Mas'ud. Jadi kata Ibnu Mas'ud begini ya. Hmm, Jadi kami tak pernah melewatkan 10 ayat, kata Ibnu Mas'ud. Jadi artinya mereka berinteraksi dengan Al-Quran itu 10 ayat ya gitu ya. Jadi 10 ayat yang mereka baca, yang mereka hafal itu, selain mereka menghafalnya, paham bacaannya, ya kan, tapi juga hukum-hukum apa namanya, di dalam 10 ayat Al-Quran yang mereka hafal, mereka baca itu mereka kuasai. Apakah di situ termasuk larangan Allah, apakah di situ ada perintah-perintah Allah, nah, mereka paham. Nah, ini yang berbeda dengan para penghafal Quran kita hari-hari ini. Ya, jadi kami, kata kata Ibnu Mas'ud, tidak pernah melampaui 10 ayat. Jadi mereka menghafal 10 ayat Al-Quran itu, tapi tidak pernah lebih dari 10 itu juga. Ya, mereka juga harus paham mana hukum-hukum Allah, ya larangan-larangan Allah di 10 ayat tersebut. Masya Allah. Kalau mereka menguasainya, ya, belum memahami apakah di situ perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, mereka belum berpindah menghafal ayat ke-11, 12 dan seterusnya. Ini unik ya. Bagaimana menggambarkan bagaimana bagi kita interaksi sahabat-sahabat Rasulullah itu dengan Al-Qur'an. Artinya, sahabat-sahabat Nabi itu bukan hanya sekedar menghafal ayat-ayat Al-Qur'annya, tapi juga memahami isi dari ayat-ayat yang mereka hafal, mereka baca tersebut. Nah, ini hebatnya. Semoga begitu juga ya.
anak-anak kita yang hafal Al-Quran, mereka juga ahli-ahli di bidang hukum-hukum apa namanya, di ahli dalam bidang-bidang fikih. Ya, karena mereka menghafal Al-Quran itu juga di sana terkandung ayat apa namanya perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah. Ya, ma kunna natajawazu asyra ayatin hatta na'rifa hukmaha wa nahya. Jadi kalau mereka sudah menguasai menghafal 10 ayat dan mereka juga sahabat-sahabat Nabi itu adalah menguasai hukum dan larangan hukum-hukum Allah di situ, apakah perintah-perintah Allah atau larangan-larangan Allah. Nah, itu. Sehingga dari sini kita mendapat pemahaman bahwa sahabat-sahabat Nabi itu siapa yang paling baik bacaan Qur'annya, yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya, juga dia termasuk orang yang ahli fikih, yang paham dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Hmm. ولا يخفى أنه يبدو هذا قوله فإن كانوا في الكره سواء فأعلم بالسنة فإنه دليل على تقديم الأقرأ مطلقا والأقرأ على ما فسروه به هو أعلم بالسنة فلو أريد بذلك لكان الاسمان قسما واحد وقوله فأقدام حجرة وشامل لمن تقدم هجرة سواء كان في زمان وسلم أو بعده كما يهاجر في دار القرآن إلى دار الإسلام. Ini perkataan Nabi Fa'ingkanu fil qurah sawan fa'lam bis sunnah itu menunjukkan secara mutlak kata kata Ibnu Hajar bahwa orang yang paling baik bacaan Al-Qur'annya itu didahulukan dari yang lainnya menjadi imam. Ya. Wal aqra'u ala ma fassaruhu bihi wa a'lamu bis sunnah. Ya, orang atau ahli Quran yang bisa menafsirkan Al-Quran itu tentunya juga dia termasuk orang yang lebih tahu dengan sunnah karena tidak mungkin menafsirkan Al-Quran kalau tidak memahami hadis. Nah, ini perkataan misalnya. Jadi sebenarnya ya kalau orang sudah ahli Quran dia tentu menjadi ahli hadis. Maka itu kualifikasi yang lebih sempurna ya kan untuk menjadi imam di lingkungan masyarakat. Ya, kan ya tentunya juga nanti dia menjadi orang yang lebih fakih gitu ya. Emang begitu ya hebatnya Al-Qur'an itu. Dia menguasai menghafal Quran, menguasai tafsir-tafsirnya, sekaligus otomatis dia akan belajar dengan hadis-hadis Rasulullah dan otomatis juga dia akan belajar terkait dengan hukum-hukum fikih di dalamnya. Baik. Wa qawluhu fa aqdamum hijratan huwa saminun liman taqaddama hijrah saun kana fi zamani sallam aw ba'dahu kama yuhajiru fi daril kufar ila daril Islam. Maksudnya siapa yang dahuluan hijrah itu siapa kalau sekarang kan nggak ada hijrah maka siapa yang lebih dahulu di antara orang itu ya di antara kan misalnya kalau ada dua orang imam nih ya kan sama-sama ahli Quran sama-sama ahli hadis lalu siapa yang didahulukan di antara mereka lihatlah siapa yang pertama yang lebih dahuluan ya apa namanya uh, lebih baik lebih lebih duluan kesadarannya berislam dari yang lain ya kan. Dari yang lain artinya siapa yang lebih dahulu di antara itu di antara mereka itu yang eh, apa namanya eh, cepat lebih cepat ya hijrah lebih cepat mengamalkan ajaran-ajaran agamanya gitu ya. Artinya siapa yang lebih duluan lebih faqih, lebih
lebih tahu, lebih lebih hafal siapa yang duluan lebih hafal ya mungkin begitu juga ya cara memahami kita. Kan mungkin ya begitu kita memahaminya di sini soalnya kalimatnya agak 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 apa ya pal muradu ya Ba'damum hijr di sini juga ditafsirkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani kaman yuhajiru min daril kufar ila daril Islam. Yang dahuluan pindah dari kampung dari tempat yang jahat ke tempat yang baik gitu kan. Begitu. Hmm. Wa amma hadis la hijrata ba'dal fathi fal muradu min Makkah ila Madinah. Ya, tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Ya, maksudnya hijrah dari Makkah ke Madinah itu ya dulu saja. Li'annahum jami'an saradar Islam. Wala'allahu yuqalu auladul muhajirin lahum hukmun abahum fi taqdimi fi taqdimi fi taqdim. Nah, ini dilihat juga ternyata kalau iya, dia dari kalangan muhajirin, ayah-ayahnya, mungkin keturunannya yang didahulukan. Nah, ini eh, agak-agak apa namanya ya penjelasannya. eh ya, kalau memang dia keturunan para muhajirin, ansor dan pengetahuan agamanya bagus, ya mereka didahulukan. Waqaluhu Salman min taqlim islamihi yuqaddimu ala man ta'akhkhara ya siapa yang dahulukan dia siapa yang dahulu masuk Islamnya maka dia yang lebih berhak diangkat duluan didahulukan menjadi imam. Nah, ini. Atau waha kata riwayat Sinan siapa yang lebih tua. Jadi kalau dari sisi ilmu, dari sisi penguasaan Al-Qur'annya lebih lebih sama-sama mahir, sama-sama fasih, dalam hadis juga sama, maka dilihat di antara mereka siapa yang lebih tua usianya. Mhm. Waqad sabata fi hadis Malik bin Huwairisi la ya ummakum akbarukum yang mengimami yang jadi imam kalian itu yang paling sepuh. Wa minal ladzina yastahiquna taqdim Quraisy di hadis qaddimu Quraisy. Qal Hafiz Musannif innahu qad jama'a turuqahu fi juz'in kabir fi sultanihi wa huwa nahyun an taqdimi ghairi sultanin alaihin. Min nahyun an taqdimin ghairi sultanin alaihi. Wal muradu zul wilayah sa'un kana sultan al-azam aw naibuhu zahiruhu aw naibuhu zahiru wa in kana ghairuhu aktsar Qur'anan wa faqhan fa yakunu hadza khasun wal aula hadisul am wa yulhaqu bis sultan sahibul bait dan warada. Oke, ini hadis Rasulullah sallallahu la ya umman rajulu rajula fi sultanihi. Ya, ini jadi penjelasan bagi kita ya, pemahaman bagi kita. Jadi kalau kita datang ke rumah seseorang atau ke wilayah seseorang, ya jangan mau-maunya kita yang menjadi imam. Ya, lihat siapa di situ yang diangkat oleh masyarakat menjadi imam, maka dialah yang kita dahulukan menjadi imam. Meskipun mungkin kita seorang ahli Al-Qur'an begitu ya. Atau di rumah orang lain, di rumah seseorang kita datang ke rumah orang itu, jangan jadi imam ya. Ya, jadi yang menjadi imam dia ahli rumahnya begitu. Nah, ini hadis Rasulullah kepada kita. Jadi kalau di daerah itu apa namanya sudah ditentukan diangkat masyarakat dia menjadi imam sementara kita tidak atau misalnya kita dalam kondisi musafir lah ya ya meskipun kita mungkin seorang yang musafir ini yang ahli Quran jangan jadi imam di situ yang menjadi imam tetap siapa yang menjadi angkat ditugaskan oleh masyarakat menjadi imam di situ atau kita datang ke rumah seseorang ya kan
Ya, jangan kita yang menjadi menjadi imam bagi dia, biarlah dia yang menjadi imam. Ya. Wal muradu zul wilayah, kata zul wilayah saun kana as-sultan a'zam au naibuhu az-zahiruhu wa in kana ghairuhu aksar Qur'anan. Jadi yang menjadi imam kalau kita berada di lingkungan istana atau kita berada di wilayah kekuasaan seseorang, maka yang menjadi imam adalah siapa yang diangkat mereka menjadi imam begitu. Jangan kita yang menjadi imam. Meskipun mungkin bacaan Quran kita lebih banyak, kita lebih fakih dan seterusnya. Ini astagfirullahaladzim. Wa amma imamul masjid fa in kana an wilayatin min sultan aw amilhi fa huwa dahil fi hukmi sultan. Nah, ini yang sampai tadi. Jadi kalau di masjid ya yang didahulukan itu yang yang menjadi penguasanya, yang menjadi petugas-petugas yang sudah ditunjuk oleh masyarakat, oleh penguasa di situ. Jadi misalnya siapa yang di kan oleh penguasa wilayah menjadi imam, maka dialah yang lebih berhak menjadi imam bagi yang orang lain, meskipun orang lain itu lebih fasih, lebih apa namanya, lebih ahli dalam bidang bidang agama dan seterusnya. Wa in kana bittifaqi mahalil masjid fa yahtamilu annahu yusiru bidzalika ahaqqu wa innaha wilayatun khassah. Yang ini hati-hati juga kita, misalnya kita merasa bacaan Quran kita lebih fasih, dan imam di kampung itu bacanya mungkin terbata-bata. Nah, maka bagi kita yang mendahului yang menjadi imam itu adalah orang yang tinggal di wilayah itu. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dalam memahami tata cara pelaksanaan sholat berjamaah, sholat menjadi imam begitu ya. Jadi ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatur sedemikian rupa ya ibadah-ibadah umatnya ini. Jadi ibadah-ibadah ini begitu kata Nabi ya kita coba kita lakukan ya, tidak membuat pikiran-pikiran kita, sebab apa yang terjadi di masyarakat itu sudah ada di dalam, sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tinggal ingin melanjutkannya dengan prinsip sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami patuhi ya Rasulullah. Ini mudah-mudahan hadis ini memberikan pemahaman bagi kita tentang tata cara sholat berjamaah di lingkungan masyarakat ya. Ibnu Mas'ud, ya kayak hadisnya saya ulang sekali lagi. An Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallam ya ummal qaum aqra'uhum li kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamu bis sunnah wa in kanu bis sunnati sawa'an fa aqdamu hujrah wa in kanu fil hujrah sawa'an fa aqdamuhum la ya ummanna rajulu fa in kanu fil hijrah sawa'an fa aqdamuhum silman aw sinnan. Ah, kayak wala ya uman rajula fi sultanihi wala yaqudu fi baitihi ala tahrimatihi illa bisnihi, rawahul Muslim. Semoga bermanfaat. Demikian kajian hadis kita pada sore hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.